Yo, gimana Iya, kabar? Ya, sudah tahu ya aturannya ya. Setiap kali telepon jangan pernah nyebut nama siapapun, termasuknya namamu ya, sendiri, nama ya. agent atau nama siapapun. Gimana sayang? Oh, wah. Ini saya kan majikan saya kan lagi cari Cece. Mm-mm. Nah, terus dia selalunya minta bantuan ke saya. Memang benar, saya selalu bantu gitu kan. Saya Mm-mm. nggak sombong gitu kan. Mm. Karena selama dia nyari itu dulu pernah nyari PL, terus Mm. 7 bulan dia kabur, Mm. Terus? kabur terus bawa barang-barang majikan. Mm. Di saat itu dia tuh libur, tahu-tahu jam 8 biasanya kan harus sudah sampai rumah. Terus aku tuh nunggu di situ, maksudnya saya posisinya di situ di sini itu selalu bantu Mm. majikanku yang bayar saya. Mm. Aslinya saya jaga mbah gitu Mm. kan. Mm. Tapi nggak apa-apa lah, saya nggak bantu nggak apa-apa Mm. gitu. Setelah jam 8 itu dia nggak pulang-pulang, nggak taunya dicek bajunya udah nggak ada semua. Mm. Nah, kabur. Terus udah tuh, semua barang majikan HP lah, jam, terus uangnya buku yang sudah meninggal itu, yang $10 yang koin-koin itu, Mm. Mm. kan ada di dalam apa celengan itu yang gede, nggak taunya tinggal setengah. Nah, Oh. Oh. iya, di situ majikanku ada sisi traumanya kalau mau ambil CC yang lain negara kita gitu kan. Oh, oh, terus? Nah, udah gitu, terus dia ambil lagi dari Indonesia. Oh, oh. Nah, 7 bulan itu dia juga kabur. Mm. Mm. Nah, anaknya ikut loihang ke Cina sama Mm. temen-temennya. Dulu kan Mm. sering kayak gitu kan, Mm. Cek. Mm. Mm. Terus akhirnya dia itu kepengaruh sama temennya, akhirnya dia kabur ke Cina. Mm. Nggak pulang lagi gitu. Mm. Udah. Terus Mm. majikanku karena trauma apa-apa yang di rumah dicek, ternyata nggak ada yang hilang. Mm. Nah, setelah itu dia cari lagi. Dia cari sendiri. Maksudnya anaknya yang nyari yang fresh, nggak mau Mm. yang ex mana gitu. Alhamdulillahnya finish 2 tahun. Lah, terus dia nawarin lagi, kamu mau nggak kerja di sini lagi? Nggak, saya mau nikah. Ya udah akhirnya pulang kan. Boku juga nggak memberatkan, enggak Mm. mau ngekang dia di sinilah inilah itulah janji inilah itu enggak Mm. terserahlah gitu kan karena Mm. nggak mau banyak tekanan Mm. majikanku sama cecenya Mm. gitu. Mm. Nah, udah kayak gitu, terus dia 2 tahun itu, terus mbokku bilang, kamu ada temen gak sih, gitu kan. Nah, Mm. pas waktu itu, COVID itu lagi bahaya-bahayanya. Mm. Terus aku bilang, ada mbok, Bilala anaknya juga dari PT bareng sama saya. Selang kesininya itu nggak jauh, beda 2 bulanan lah. Saya 10 tahun, dia pun 10 tahun kalau di total gitu kan. Mm. Sini Mbok mau nggak? Dia anaknya pinter loh, dulu pun kuliah di sini Mm. gitu kan. Karena saya udah tahu dia dari PT gitu. Akhirnya Mm. dia mau. Mm. Nah terus aku ya udah nggak apa-apa, saya bayar hotelnya 21 hari. Mm. Totalnya mahal banget ya Pia. Lah terus gimana, mau enggak kata saya kan. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya berangkatlah ke sini lah. Terus temanku ini kan biasalah mungkin ya karena dia nggak bisa memanage keuangannya di Indonesia, numpuk utang. Mm. Akhirnya alhamdulillah setelah finish dia sekarang nggak mau kerja lagi gitu Mm. kan. Tapi ya maksudnya meninggalkan luka di hati saya gitu loh. Mm. Maksudnya dia pergi itu kan di sini ada 3 CC Mm. ya kan. Saya khusus jaga mbah, rumahnya pun jauh kayak Mm. gitu. Terus saya yang selalu ulang alik lah. Ibaratnya kalau di sana membutuhkan saya siap siaga gitu. Mm. Nah terus udah kayak gitu saya di sana pun membantu ya sebisa saya, semampu saya. Di sana pun boku masa bodoh, masalah makanan kita itu masa bodoh. Kalau kita
kreatif sendiri, kita nggak makan gitu, tapi ya udahlah, namanya Oh. ikut orang memang seperti itu gitu. Betul, 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 betul. Saya pikirnya seperti itu. Hmm. Yang penting saya dari sini bawa mie instan, soto mie. Saya selalu seperti itu. Sewaktu saya lapar, saya siap siaga ada mie gitu aja, nggak mau makan mie sini karena terlalu porsinya itu kata saya terlalu banyak. Oh, oke. Nah udah lah, terus sekarang jadinya kan masih ada tinggal satu kan. Nah kalau hari Senin saya khusus di sini, saya cuci rumah. Ini pun saya lagi ngelapin kaca, saya sampai loncat tuh. Kaca bilang udah boleh masuk, saya terus langsung loncat, mumpung ada waktu. Nah sekarang di sana ada CC1, saya Selasa, Rabu, Kamis, semua Sabtu pun saya di sana. Di sini selesai, langsung pergi ke sana. Di sini selesai, pergi ke sana. Terus mbak saya itu mandinya pun harus saya mandikan karena pakai alat pernapasan itu kan. Kalau dia mandi sendiri terlalu capek gitu kan. Nah, udah kayak gitu terus mbokku bilang, gimana ini? Masih temenmu masih enggak gitu kan. Saya dilemanya di sini, saya kepengen banget nolong temen saya ini yang tetangga rumah gitu loh. Anaknya 3, dia janda gitu kan. Tapi nanti kalau setelah sampai sini saya trauma juga sama saya nolong temen saya yang udah pergi ninggalin luka yang paling dalam sampai saya nangis, sampai saya batin gitu loh. Tak ulang lagi enggak ya? Sementara saya di sisi lain saya ingat anak-anaknya dia. Saya sendiri punya anak yang saya tinggal sampai 10 tahun sekarang ini. Jadi gimana ya dilemanya, nanti takut dia memakan saya. Setelah saya sampai sini nanti dikompor-komporin teman saya yang intinya ya kayak gitu deh, biasalah. Kita namanya nggak tahu saya yang benar apa dia yang benar, apa saya yang salah apa dia yang salah gitu. Namanya maling, mana ada yang aku maling gitu aja kan. Kita introspeksi diri aja lah, mungkin saya yang salah gitu kan. Setelah jadi mbokku itu selalu kayak gitu maksudnya lagi nunggu keputusan saya, sementara sayanya dilemanya di sini Terus bagaimana kalau di sisi lain saya kepengen nolong tetangga saya, masuk ke sini, mbokku juga maunya yang fresh gitu kan, nggak bisa bahasa nggak apa-apa, nanti lama-lama juga bisa. Dulu kamu juga ke sini nggak bisa bahasa, katanya bilang begitu. Terus gimana menurut Kak? Oke, sekali lagi menurut pendapat saya menolong orang, tapi kadang-kadang yang kita tolong kan tidak tahu suasana hati kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Benar tidak? Iya. Jadi saya lebih baik berpikir bahwa ya biarkan saja kalau memang ia mau membantu dan dia tidak mau menjadi yang terbaik, kan dia sendiri sebenarnya yang memalukan, Mbak. Iya. Benar nggak? Sampean sudah membantu mati-matian untuk semua itu, tapi pada kenyataannya dianya yang nggak baik. Sampean yang malah bingung, malah takutannya, lebih baik jangan mengenalkan orang. Menurut pendapat saya ya jangan wes. Elek api orang kita nggak bisa garansi loh Mbak. Iya. Benar. Kenapa sih kadang-kadang suami istri yang dulunya baik-baik, cinta-cinta, tiba-tiba cerai? Yang memang itu tidak bisa menggaransi bahwa orang pasangan aja bisa berkhianat. Apalagi cuma sekedar tetangga dan teman ataupun saudara. Siapa yang bisa menjanjikan kalau mereka baik? Iya. Benar nggak? Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh, yang penting sampean menjalankan tugas sampean, mengerjakan tugas sampean, ya udah. Selebihnya bukan hak sampean. Benar tidak? Halo Kak. Benar iya. tidak? Emang benar, itulah dilema saya begitu selalu gitu kan. Kalau ketemu saya bagaimana temennya itu kan. Nanti dulu saya belum telepon karena anaknya sibuk. Terus dia tuh jarang pegang HP-nya dipegang anaknya gitu kan. Tolonglah carikan nanti. Iya, kata saya bilang begitu. Nah katanya banyak agent yang mau ngasih. Saya takut kalau nyari di sini, takutnya banyak tuntutan. Nah kalau kamu baik, dia pun baik lah, kata saya bilang begitu. Ya terus benar yang kamu katakan. Saya baik katanya. Benar yang kamu katakan bahwa kalau memang maji kamu baik ya nggak perlu takut ambil jajan dari sini gitu loh.
Jadi Iyalah, iya, intinya tapi intinya ya gitu. ya intinya biarkan saja loh. Uh, Hmm. Terus ini cek masalah ini kan saya kan ya memang bener saya itu nggak melarang teman-teman saya yang berhutang kan sering kan saya satu kalau ada update baru KC itu selalu saya tonton habis walaupun saya sambil kerja apalah gitu kan Mm-mm. masalah hutang piutang ya ini Mm-mm. di bawah rumah saya itu banyak sekali deh Maksudnya? kenapa maksudnya sering kayak gitu, sering meminjamkan data ke temen, Oh, ujung-ujungnya sindir-sindiran di story, WA, oh, ujung-ujungnya nanti fitnah, apa kamu bilang begini sama dia, apa benar? Loh, udah kita itu enggak, kita cuma jadi pendengar, kalau kamu minta nasihat, dinasehatin, kalau nggak mau ya udah. Tapi betul. secara logika, C, Hmm. kalau misalkan orang itu memang udah ada wataknya hutang apa sering kayak gitu kita nasihati di saat itu dia mendengarkan tapi nanti setelah itu dia itu oleng lagi mesti kayak gitu karena teman saya sendiri aja ya kalau udahlah di sini nyari teman-teman sekedar ngobrol nggak usah Betul, sampai ke hal pribadi apalagi betul, uang karena uang itu tidak memandang orang tua apalagi saudara apalagi teman betul, udahlah kita itu kerja itu capek, apalagi memikirkan uang yang di tangan orang lebih capek. Kata saya betul. udah freshkan aja, apalagi kamu di sini kerja kurang tidur, Hmm. mbahnya selalu Rewel. bangunnya enggak kurang tidur sekali. Udahlah freshkan aja, tapi nggak tahu tiba-tiba bikin story yang kayak gini saya mah diem aja tapi dianya curhat sendiri ke saya bagaimana ini loh bukannya saya udah nyaranin jangan pinjem udah kamu udah berulang kali terluka tapi kamu selalu kayak gitu jadinya nggak ada gunanya moyong saya ngomong banyak pun pak nggak guna karena saya jujur deh Hmm. saya juga peminjam bank Mm-mm. tapi saya cuman satu bank yang saya pinjam dengan sekalian banyak, sekalian saya 1 tahun saya selesaikan di rumah entah Hmm. bagaimana itu urusan suami saya. Yang penting saya utang bank tujuannya baik. Akhirnya Hmm. saya punya rumah, bisa nguliahin adik saya, Hmm. bisa membelikan motor adik saya, Hmm. anak saya, suami saya pun semuanya sudah punya kendaraan sendiri buat Hmm. kerja, buat sekolah, buat Hmm. kuliah. Hmm. Hmm. Nah, Oke. itulah tujuan saya utang bank. Saya juga peminjam bank, tapi tujuannya Oh. harus benar gitu loh. Nah, kalau Oh. cuman untuk apa sih ya, menolong orang, kata saya menolong orang itu banyak kok itu membukakan lift, membawakan itu apa orang yang sedang kerepotan itu pun bagian dari menolong, nggak harus dengan cara uang. Tapi Tidak mereka tidak itu harus dengan ya utang bank. itu susah deh. Makanya kalau Cece ngasih solusi percuma deh. Oh, Kalau oke. kata Hmm. 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 saya sendiri capek kalau misalkan maksudnya ada orang curhat tentang uang, sudah saya saranin, udahlah kerja aja. Hmm. Uang kamu tabung. Hmm. Hmm. Nanti kalau anak apa kan dianya posisi ibarat teman-teman saya di sini banyak kan janda gitu loh, Hmm. anaknya gini. Hmm. Terus kadang-kadang apa sih ya? Ada salah satu di sini juga hidupnya terlalu wow. Ada Oh. online ini beli, ada online ini beli. Nanti Mbak, ada uang nggak nganggur? Pinjem dong 1.000. Nggak taunya hari Minggu ambil paketan. Itu paketan apa, Des? Kata saya kan Hmm. panggilan kesayangan gitu loh. Hmm. Hmm. Eh, itu makanan dari Indonesia. Lah yang satunya, alah orang duit pinjam mama saya aja gini-gini. Aduh, kata saya ya udah, saya cuma mendengarkan ya udah bapak. Berarti intinya intinya di mana-mana utang tapi gayanya selangit gitu maksudnya. Betul. Jadi kita ngasih saran pun percuma, Kak. Oke, oke, paham, paham, Hmm. paham, paham. Oh, berarti saya nggak ini ya, maksudnya masa bodoh tentang tetangga saya aja ya. Ya memang di sisi lain saya maksudnya ada sisi kasihannya anaknya 3 janda ikut orang tua gitu kan. Tapi di sisi lain nanti memakan diri saya sendiri gitu. Saya dilemanya di situ aja. Sebenarnya adalah membantu seseorang tidaklah salah, tapi tergantung dari yang dibantu mau nggak mereka lebih baik lagi.
Kalau mereka tidak mau lebih baik lagi, kenapa sampean harus membantu orang yang belum tentu bersyukur tentang apa yang sampean berikan? Iya. Paham nggak? Oh, Jadi iya. saya tidak berkata Iya. bahwa semuanya nggak bagus. Benar. Terima kasih banyak Kak Cek. Saya selama ini tuh berusaha nelpon Kak Cek lah. Kak Cek kan ibaratnya yang lebih berpengalaman di sini gitu kan. Kalau saya berbuat begini baik enggak, sisi negatif positifnya apa buat saya gitu kan. Saya kalau minta pendapat orang nanti ya udah sih orang nolong orang begini. Jadi sayanya ya traumanya di situ, nolong orang tapi memakan diri saya sendiri sampai saat ini pun ya masih luka, tapi ya udahlah biarin lah gitu kan. Toh kata Kak Cek ada apa? Karma apa? Karma Yanti sama Karma Yanto. Nah iya. Ya udah makasih ya Kak Cek ya. Udah mendengarkan curhatan saya. Sehat-sehat Kak Cek. Sehat, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apakah menolong tetangga itu salah? Apakah menolong teman itu salah? Tidak. Tapi kadang-kadang kalau memang dia nggak fokus dengan apa yang dia mau dan kamu sendiri tidak ingin membantu terlalu lebih, ya udah lepaskan aja Mbak. Karena membantu seseorang itu semampunya aja. Kalau kamu mampu, kalau nggak mampu lepaskan aja. Itu aja saran dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua dan terima kasih.